Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh narasumber pada webinar yang berjudul Potret Buram Produk Legislasi di Indonesia. Pada materi pertama bertopik ragam kebijakan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Bayu. Dalam materinya, Pak Bayu menyampaikan ada 5 prasyarat yang menata perundang-undangan agar terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu 1. Tertib dasar-dasar perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan. 2. Tertib peraturan perundang-undangan, tertib prosedur dan substansi. 3. Partisipasi publik. 4. Adopsi evaluasi peraturan perundang-undangan. 5. Sistem pengujian perundang-undangan. Dalam materi ini saya tertarik dengan pembahasan partisipasi publik. Mengapa partisipasi publik itu penting? Karena 1. Proses pembuatan hukum berlangsung dalam 4 tahapan besar. 1. Tahap inisiasi, 2. Tahap sosiopolitisi, 3. Tahap yuridis, dan 4. Tahap penyebar luasan atau diseminasi. 2. Perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan. 1. Memberikan informasi kepada pembentuk regulasi. 2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. 3. Membantu perlindungan hukum. 4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan. Jika dalam 5 prasyarat dalam menata perundang-undangan adanya partisipasi publik, mengapa saat mengambil keputusan hal itu tidak terjadi? Andai saja semua keputusan yang diambil mengikut sertakan partisipasi publik, maka tidak akan terjadinya penolakan dalam bentuk demo yang sering terjadi saat ini karena ketidaksetujuan masyarakat dalam keputusan yang diambil. Ya, paling tidak adanya persetujuan dari masyarakat. Pada materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Sina dengan topik rangka hukum dan praktik tertib pembentukan peraturan. Bapak Ibnu Sina menjelaskan tentang fast tracking dalam proses regulasi. Fast tracking merupakan minimnya partisipasi. Beliau menjelaskan, sejak menuju akhir tahun 2019 kerap kali dijumpai proses pengesahan undang-undang yang banyak dipersoalkan karena dianggap terburu-buru. Berikut ringkasannya. 1. RUU KUHP yang ditarik kembali. 2. Undang-undang revisi KPK. 3. Undang-undang perubahan, Undang-undang pembentukan dan perundang-undangan. 4. Undang-undang Minerba. Persetujuan PU nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Berikutnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Isu hukum yang menjadi titik pokok persoalan adalah apakah prosedur pembentukan yang terkesan cepat serta minim partisipasi atau fast tracking akan berujung pada hukum yang baik. Menurut saya, tentu itu akan terjadi karena pembuatan atau pengambilan keputusan terkesan cepat akan mempengaruhi proses hukum yang akan berjalan. Materi yang terakhir disampaikan oleh Bapak Despan yang membahas materi tentang legislasi nasional dan implikasinya terhadap hubungan pusat dan daerah. Legislasi nasional sendiri merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistemnya telah memasuki babak baru. Pembentukan prolegnas ini merupakan hasil kerja lembaga DPR dan Presiden yang merupakan implementasi bertingkat dari kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah yang berwenang yang membuat aturan untuk mereka atau paling tidak atas persetujuan mereka, dan implikasinya terhadap hubungan pusat dan daerah adalah posisi pemerintahan pusat lebih bersifat melaksanakan beberapa fungsi, diantaranya adalah 1. Fungsi standarisasi, yakni membuat sejumlah regulasi sebagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah. 2. Fungsi fasilitasi, yaitu membantu daerah untuk
melakukan kegiatan tertentu dalam hal daerah belum mampu untuk melaksanakannya. 3. Fungsi supervisi, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintahan pusat untuk daerah. Adapun sistem regulasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu 1. DPR sebagai Adapun sistem regulasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu 1. DPR sebagai representasi masyarakat daerah di pusat diabaikan dan tidak menjadi kamar tersendiri yang dapat mengimbangi kekuasaan DPR. Hal ini dapat dimaklumi karena semua DPR memang hanya diposisikan sebagai pengganti utusan MPR daerah. Lalu dalam perjalanannya juga diberikan secuil kewenangan dalam sistem legislasi. Jadi, instrumen masyarakat daerah memperjuangkan haknya pada legislasi nasional lemah. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan kewenangan masyarakat daerah mendapatkan haknya di daerah sendiri menurut Undang-Undang Daerah Pemda. 1. Pembatalan Pemda. 2. Asas dekonsentrasi. 3. Standar dan kriteria. 4. Pemberhentian kepala daerah, dan seterusnya. Ada dua paradigma yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan, peraturan dan kebijakan yang mengenai hubungan pusat dan daerah yang belum selesai sampai sekarang. Yang menjadi masalahnya adalah memilih salah satu pihak, yaitu berada pada pihak kepentingan masyarakat daerah atau hak masyarakat daerah. Mana yang lebih penting? Menurut saya, berpihak pada hak masyarakat daerah untuk memajukan daerah mereka sendiri karena sesuai dengan pengertian dari otonomi daerah yang merupakan hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekeliruan saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.